Shalom, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Biarlah kita beribadah meskipun dengan online seperti ini, tetapi kasih Tuhan terus menghangatkan kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan mulai ibadah kita nyanyikan sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan kami sembah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. ku ikuti panggilanmu, ku ikuti Kami mau setia Tuhan. Haleluya, oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Haleluya Bapa. Oh, Yesus. haleluya. Oh, Yesus. Mari kita sembah Jamah Tuhan. kami Haleluya. Tuhan. Naikkan Kami mau setia syukur. sampai akhir. Hanya untukmu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus menguatkan kami hingga hari ini. Sehingga kami Tuhan kuatkan melalui segala hal yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji-muji namamu. Biarlah Tuhan berkati kami semua, berkati ibadah kami, dan biarlah kami seumur hidup kami memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita memperingati 76 kemerdekaan bangsa kita. Ya tepatnya hari Selasa kemarin, tanggal 17 kita sudah memperingati hari kemerdekaan kita. Oleh sebab itu kita juga patut mengenang jasa para pendiri bangsa kita, para pendiri bangsa kita yang sudah memperjuangkan bangsa kita sampai kita merdeka sampai hari ini. Itu semua karena perjuangan oleh pahlawan yang sudah berkorban untuk negeri kita. Oleh sebab itu mari kita mengenang pengorbanan para pendiri bangsa kita dengan menyanyikan 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mari kita memuji Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu. Ya sungguh nyata kasih-Mu, Seindahnya pelangi, oh, seindahnya
bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. namun Tuhan yang terindah, Kau yang terindah, hanya Kau yang bermegah. walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. amin. Denganmu Tuhan tak pernah aku ragu, Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh hati, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah aku ragu, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Kita cukupkan sekian untuk pujian kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menopang, memberi petunjuk buat kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melanjutkan hidup kita, hidup bersama Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu
Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Salam saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan Yesus, urapi hamba ini, nyatakan kemurahan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang nyata dan Engkau saja yang berkehendak melalui hamba yang lemah dan hina ini. Engkau juga mengurapi setiap kami, jemaat-Mu yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Urapi kami semua, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kebenaran firman ini. Terima kasih hamba menyerahkan jalannya ibadah ini saat ini dan seterusnya dalam tangan kuasa-Mu semata. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, salam saudaraku. Puji Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia telah memperingati dan merayakan hari jadi atau hari kemerdekaan negara kita, yaitu Republik Indonesia yang ke-76 yang jatuh pada 17 Agustus hari Selasa yang lalu. Nah, saudaraku, dalam suasana hari kemerdekaan, saya mau ajak saudaraku untuk diingatkan kembali atau belajar mengenai kemerdekaan. Nah, kalau kita melihat definisi kemerdekaan secara umum atau global adalah terbebas dari belenggu penjajahan atau belenggu-belenggu tekanan-tekanan yang mengikat satu bangsa. Ya, itu kemerdekaan secara dunia atau secara umum. Ya. Nah, bangsa kita terlepas dari penjajahan bangsa Belanda 76 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, hari ini saya mau ajak saudaraku untuk belajar bersama atau diingatkan kembali mengenai kemerdekaan. Sama. Nah, kalau bangsa kita mengalami kemerdekaan, demikian juga orang Kristen juga harus merdeka atau posisi merdeka. Nah, tadi saya katakan kemerdekaan secara umum atau global dikatakan terbebas daripada penjajahan. Di dalam kekristenan, kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan itu adalah terbebasnya kita daripada penjajahan atau belenggu-belenggu dosa. Nah ini kan, jadi kalau kemerdekaan secara kita pahami bangsa kita terbebas daripada penjajahan bangsa lain. Tetapi kemerdekaan Kristen, tema saya pada pagi hari ini adalah kehidupan Kristen yang merdeka. Nah, kemerdekaan Kristen adalah terbebasnya kita dari belenggu-belenggu dosa atau dari kukuk dosa. Nah itu ya. Jadi kita bisa pahami dua sisi ini, ya. Nah, mari kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 13. Kita loncat 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jelas dikatakan di situ supaya kita
sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu dengan jelas. Dan ayat 13 dikatakan, janganlah kau gunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal di luar kehendak Tuhan atau dosa. Terjemah bebas begitu. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 36, ya, dan 36-nya berbunyi, kebenaran yang memerdekakan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini itu satu garis. Kalau kita bicara kebenaran, kita bicara Kristus, ya kan? Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, jadi tadi saya sudah singgung di depan, kemerdekaan Kristen adalah terbebas daripada perhambaan atau belenggu-belenggu dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, itu terdapat dalam Roma pasal 6 18. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Artinya, saudaraku, kita memposisikan diri kita tidak bebas lagi. Nah, ini ya. Tadi dikatakan kemerdekaan itu bebas. Ya kan? Terbebas dari perhambaan, terbebas daripada penjajahan. Tetapi di sini kemerdekaan Kristen artinya memposisikan diri kita tidak bebas lagi dalam kehidupan dunia. Nah, ini kontradiksi. Ya kan? Kemerdekaan Kristen adalah memposisikan diri kita tidak bebas lagi dalam kehidupan dunia. Dan keterikatan kita atau terikat kepada Kristus. Nah, ini ya, suatu yang bertolak belakang. Ya. Nah, saya terjemahkan begini, saya terjemahkan begini. Orang di dunia ini yang terbelenggu adalah orang bebas. Ya enggak? Ya kan? Kan seperti itu kan? Orang yang terbelenggu oleh dosa itu orang bebas, mau ngapain bisa. Ya. Mau ngapain bisa. Dan bagi mereka tidak ada yang katakanlah tidak boleh, semuanya boleh, bebas. Nah, itu orang yang terbelenggu oleh dosa. Ya kan? Tetapi di sini orang yang merdeka di dalam Kristen, ya, justru tidak bebas lagi melakukan semua hal. Ya kan? Tadi saya katakan dia memposisikan dirinya tidak bebas lagi secara dunia. Ya kan? Tetapi terikat kepada Kristus. Nah, ini yang merdeka secara Kristen. Ya kan? Tidak bebas lagi secara dunia, tetapi dia terikat kepada Kristus. Yang tadinya orang, katakanlah, terbelenggu atau belum merdeka, mereka tidak, bagaimana ya? Mereka tidak terikat pada Kristus, tetapi bebas kepada dunia. Mereka terbelenggu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tema di atas berbicara kehidupan Kristen yang merdeka. Ya. Nah, kalau kita bicara kehidupan dan hidup itu beda. Ya kan? Hidup itu adalah kita, ini individu. Ya kan? Mempunyai nafas, ya kan? Ini hidup namanya. Tetapi kalau kehidupan itu adalah yang kita jalani. Ya. Nah, kalau kita bicara kehidupan yang merdeka, kita melihat di dalamnya, ya, paling tidak ada dua hal penting, ada yang dua hal mendasar. Nah, di sini saya catat, pertama adalah kehendak. Manusia itu punya kehendak. Ya. Tidak mungkin tidak punya kehendak. Siapapun dia. Mulai dari bayi sampai yang sudah lanjut usia sekalipun, dia punya kehendak. Nah, itu ya. Di dalam kehendak, kita lihat dulu ya, dalam kehendak, itu ada yang namanya pikiran. Nah, ini kita bicara kebebasan nanti, merdeka. Ada pikiran. Ya. Pikiran artinya logika atau sesuatu yang masuk akal, yang semua bisa diukur atau terukur, atau bisa dihitung. Nah, itu pikiran. Ya. Jadi manusia punya pikiran. Kehendak itu di dalamnya ada pikiran. Jadi saudaraku yang terkasih, dan kita lihat kehendak itu juga
Di dalamnya ada perasaan. Kalau pikiran itu otak ya kan, yang bekerja. Nah, sekarang ada perasaan. Kalau kita bicara perasaan adalah hati. Ya kan? Kalau otak itu rasional, logika, terukur. Tetapi hati ini bicara perasaan. Kadang-kadang sulit untuk mengukur. Dan ini kadang-kadang tidak rasional atau tidak masuk logika. Nah, kita lihat perasaan. Perasaan itu di dalamnya juga ada nurani. Ya, nurani adalah sifat ilahi yang tersisa, yang murni atau kodrat ilahi, dan ini tidak pernah salah. Ya, itu nurani. Dan kita lihat juga ada yang disebut juga kata hati. Apalagi kata hati? Kata hati itu adalah nurani yang dipengaruhi keadaan, ya. Hati nurani yang murni, yang benar tadi, dipengaruhi oleh keadaan, sehingga kata hati itu bisa salah. Ya, itu tergantung kepada keadaan yang menguasai atau yang terjadi. Ya, nah itu. Nah, kalau kita bicara kehendak ini, ya, ini belum terjadi. Saya punya kehendak, ya kan? Itu belum terjadi dan itu masih ada di dalam saya. Ya kan? Nah, bahkan kalau kita melihat di sini ada dosa yang belum dilakukan dan ada dosa yang dilakukan. Nah, ini termasuk kehendak. Ini adalah dosa dalam pikir. Ya kan? Nah, saudaraku yang terkasih, kita melihat kehendak ini juga harus dimerdekakan. Mengapa? Ya, kehendak yang tidak merdeka ini cenderung dikatakan di situ memiliki kehendak yang liar. Ya, kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kan? Ya, kehendaknya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak yang liar. Nah, inilah yang disebut yang sama di depan tadi, kehendak yang tidak terkendali. Nah, ini kehendak yang belum merdeka. Jadi kalau kita bicara kehidupan, dalamnya ada kehendak, ya kan? Kehidupan yang merdeka itu kehendak juga harus merdeka. Ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan kehendak yang merdeka? Tadi saya sudah jelaskan ya, di dalamnya itu ada apa? Ada pikiran. Ya kan? Nah, pikiran kita itu harus betul-betul merdeka. Artinya pikiran kita harus sejalan, harus katakanlah mencerminkan Kristus. Nah, ini yang disebut pikiran yang merdeka. Ketika pikiran kita ya tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, pikiran yang kotor, pikiran yang katakanlah yang jahat, ya, pikiran yang jelek, ya kan? Nah, itu dalam arti pikiran yang belum merdeka atau pikiran yang belum dimerdekakan. Nah, ini kita harus belajar. Ya. Nah, jadi ini termasuk dalam perasaan. Jadi perasaan harus merdeka, dalamnya ada pikiran. Pikiran yang merdeka itu adalah pikiran yang kita lakukan sedemikian rupa. Tentu tadi saya sudah jelaskan, dalam pikiran itu ada nurani. Nah, nurani ini pasti benar. Ya. Jadi nurani ini pasti benar, harus dimunculkan. Ketika nurani ini menguasai pikiran kita, berarti pikiran itu sudah merdeka. Ya kan? Siapa yang terkasih? Saya beri contoh begini. Saya rasa siapapun tahu kalau mencelakakan orang lain itu salah atau dosa atau tidak dibenarkan. Ya kan? Nah, itu kan? Siapapun mengerti itu. Nah, itu bicara nurani. Tetapi mengapa orang melakukan atau tega melakukan itu? Ya kan? Sementara dia tahu bahwa itu salah, itu dosa. Nah, ini kita bicara motivasi. Ya kan? Orang melakukan dengan motivasi tertentu sehingga nuraninya dilanggar. Ya? Nah, ini contoh kecil.
Oleh sebab itu saudaraku, kalau ya pikiran kita, perasaan kita, ya, perasaan ya, bukan pikirannya, perasaan kita, ya, sesuai dengan nurani kita, saya percaya kita sudah merdeka, ya kan? Tetapi ketika perasaan kita dalam hati kita tidak sesuai dengan nurani itu, nah berarti kita dibelenggu. Tadi saya katakan pikiran yang hati yang jahat, hati yang katakanlah yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini hati yang terbelenggu. Ya. Nah, jadi hati yang memunculkan nurani, memunculkan kata hati yang betul, berarti dia sudah merdeka. Amin ya. Nah, tadi saya ralat ya, pikiran. Pikiran itu bicara logika. Ya. Nah, saudaraku, pikiran juga harus dimerdekakan. Ya kan? Mengapa? Harusnya kita berpikir, tadi saya katakan di dalam ini ada logika. Ada katakanlah hitung-hitungannya. Ya, ada sesuatu yang masuk akal. Ketika kita tidak menggunakan akal sehat kita, ya kan? Ada kan? Ia tidak berpikir lagi dengan akal sehat. Karena apa? Dia sedang emosi. Mengapa? Dia sedang marah. Mengapa? Dia sedang cemburu. Mengapa? Dia sedang panik dan sebagainya. Nah ini. Sehingga logika itu tidak jalan lagi. Ya kan? Nah, ketika pikiran kita ya pada posisi yang merdeka, berarti logika kita itu jalan. Ya. Amin ya. Jadi hitung-hitungannya itu jalan. Benar. Jadi dia berpikir secara benar. Dia berpikir secara matang. Dia berpikir secara jernih dan dia berpikir secara bijak. Ya kan? Nah, itu disebut merdeka. Ketika dia tidak lakukan itu, dia tidak bijak, dia tidak berpikir jernih, dia berpikir ya picik kata orang, dia berpikir ya yang jelek, yang jahat, berarti dia sedang dibelenggu oleh seperti itu atau dosa. Ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kita lihat tadi ya kan, dalam hidup tadi ada kehendak. Biarlah kehendak kita juga dimerdekakan. Amin ya. Mengapa? Pada hakikatnya manusia itu diberi Allah kehendak bebas atau yang disebut free will. Tahu free will ya? Di sepeda itu di belakang itu ada apa namanya? Itu free will ya. Free will ya. Nah, jadi artinya dia berputar gitu ya, berputar bebas. Ya, berputar bebas. Nah, jadi free will itu adalah kebebasan, kehendak bebas. Nah, tetapi kehendak yang merdeka adalah mencerminkan kehendak Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, walaupun manusia diberi kehendak bebas atau free will itu, ya kan? Tetapi kehendak yang merdeka itu adalah mencerminkan atau di dalam kendali Kristus atau kehendak Kristus yang terjadi. Amin ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, hidup itu harus merdeka. Ya, jadi kehendak kita itu harus benar-benar dimerdekakan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kehendak kita itu tidak terkendali. Kadang-kadang kehendak kita itu begitu liarnya. Kadang-kadang kehendak kita itu begitu, katakanlah jauh daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus lepaskan. Kita harus arahkan. Kita harus posisikan benar-benar kehendak ini pada posisi merdeka. Artinya, ya kan, berkiblat kepada Kristus. Baik itu pikiran, ya, baik itu perasaan. Amin. Itu yang pertama. Di dalam hidup itu juga, ya. Nah, tadi dikatakan
kehendak itu belum ada kerja atau actionnya belum. Ya kan? Namanya juga kehendak kan? Nah, ketika kehendak itu gimana ya? Dilanjutkan, ya. Ketika kehendak itu dilanjutkan atau bahasa lebih kerennya itu dieksekusi, maka timbullah yang disebut dengan yang kedua disebut dengan perbuatan. Jadi yang kedua ini adalah perbuatan. Jadi hidup manusia itu, ya kan? Kehidupan manusia itu di dalamnya ada perbuatan atau disebut buah kehidupan. Kalau dalam kita disebut buah kehidupan. Nah, yang kedua ini adalah perbuatan. Saudaraku yang terkasih, perbuatan adalah sesuatu atau aktivitas kita dalam keseharian kita atau sehari-hari. Merdeka dalam perbuatan bukan berarti sebebas-bebasnya atau tidak terkendali atau disebut juga semaunya sendiri atau semau gue, tidak seperti itu. Ya kan? Merdeka dalam perbuatan justru membuat perbuatan kita itu atau yang kita kerjakan itu dibatasi atau terbatas atau tidak bebas lagi. Nah ini, jadi merdeka dalam perbuatan, dia terbatas malah. Bahkan lebih jauh tadi saya katakan malah dia terikat. Ya kan? Terikatnya kepada Kristus. Tadi saya ulangi, ya kan? Perbuatan yang terjajah atau terbelenggu, bebas dia mau lakukan apapun. Itu ya. Jadi ingat, perbuatan yang terbelenggu atau terjajah atau yang belum merdeka, dia bebas ngapain. Ya. Tetapi perbuatan yang merdeka, justru dia tidak bebas lagi. Ini kita bicara dalam Tuhan. Ya, justru dia tidak bebas lagi. Ada hal-hal atau batas-batasan yang dimana dia tidak boleh. Ya kan? Ketika kau jadi orang Kristen, ketika kau melakukan kehendak Tuhan, banyak yang tidak bolehnya. Kan gitu? Kalau dulu boleh, apapun boleh. Halal istilah kata orang semuanya. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, dan menjadi Kristen, oh banyak yang tidak bolehnya. Ya kan? Banyak yang kita katakanlah tertahan. Ya, kita tidak bisa lakukan itu. Nah, kebebasan dalam perbuatan itu artinya justru membuat kita terbatas. Ya, jadi perbuatan kita justru terbatas. Merdeka dalam perbuatan adalah melakukan perbuatan-perbuatan Kristus. Jelas ya? Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan Kristus itu jelas tidak sama dengan perbuatan dunia pada umumnya. Ya, nah jadi itu perbuatan Kristus atau kita bicara merdeka dalam perbuatan, ini perbuatan yang benar, buah yang benar, ya perbuatan Kristus atau apa yang Kristus mau lakukan. Contoh kehidupan yang tidak terikat pada materi atau dunia ini dan semua yang ditawarkan dunia. Nah, saya beri contoh begini ya, atau terjemahannya atau orang bilang ya, contoh jelasnya atau konkretnya. Begini. Ketika orang bebas dalam kehidupan, dalam arti di dalamnya adalah perbuatan. Ya. Berarti dia tidak lagi terikat dengan hal-hal yang duniawi. Ya kan? Saya beri contoh yang kecil atau yang lebih sederhana lagi. Misalnya kita, dalam kehidupan kita sehari-hari kita terikat. Ya.
wah, harus pakai baju yang harganya sekian juta dan punya merek ini. Kalau tidak, saya tidak mau. Berarti dia tidak bebas, ya kan? Sedangkan, ya kan, orang yang bebas dalam perbuatan ini contoh tadi ya, dia bisa pakai baju yang harganya berapa saja, yang penting pas, pantas, sopan, ya kan? Enggak ada masalah. Dia mau pakai yang 50.000, enggak apa-apa. Dia mau pakai yang 100.000, tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada yang mengikat dia. Dia bisa bebas. Ya kan? Nah, misalnya juga, ya, dalam hidupnya, ya, dia ada menunjukkan satu prestis yang tinggi, ya. Di bawah itu dia tidak mau. Berarti dia tidak bebas, dia tidak merdeka. Sementara orang yang merdeka dalam perbuatan, dia bisa lakukan hal-hal ya yang bebas dalam kutip tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Begitu kan? Ya. Nah, bisa saja di dalam jabatannya atau kedudukannya. Ya. Ketika orang memposisikan kedudukannya, dia diikat oleh itu sehingga dia tidak bebas lagi untuk keluar, dia tidak bebas lagi untuk makan dimanapun, dan dia tidak bebas lagi untuk berjalan-jalan atau melakukan aktivitas yang lainnya. Berarti dia tidak merdeka kalau begitu. Ya kan? Orang yang merdeka dalam perbuatan dia bisa lakukan apapun. Walaupun ya kan? Dia punya status tertentu. Tapi tidak ada masalah, yang penting tidak bertentangan dengan norma-norma adat, norma-norma hukum, dan norma yang Tuhan nyatakan. Tidak ada masalah kan? Ya, mengenai makanan, mengenai pakaian, dan kendaraan, ya, segala macamnya. Tidak ada yang mengikat dia. Dia bisa lakukan apapun. Ya kan? Dia bisa kerjakan. Yang penting itu tidak melanggar yang saya katakan tadi. Kehidupan, norma kehidupan pada umumnya, terutama tidak melanggar apa yang Tuhan nyatakan. Ya, itu bebas dia. Ketika orang tidak bisa lakukan itu, dia terikat. Nah, cenderung orang yang terikat tadi, saya katakan yang mengedepankan prestis tadi, ya, itu cenderung keangkuhan, kesombongan yang muncul. Itu pasti, itu rumus. Ya kan? Nah, kalau kesombongan yang sudah muncul, apa yang terjadi? Allah menentang orang sombong dan congkak. Ya, seperti itu. Tetapi sebaliknya, ketika orang merdeka dalam perbuatan yang saya katakan tadi, ya kan, ia tidak mengedepankan ya status jabatan segala macamnya. Dia bisa masuk di lini manapun, yang penting tidak melanggar norma-norma yang saya katakan tadi. Ya kan? Nah, cenderung orang yang seperti ini orang yang rendah hati, orang yang sederhana, ya kan? Dan orang yang punya kasih dan belas kasihan. Ya kan? Nah, inilah perbedaannya. Jelas kalau kita melihat orang yang merdeka dalam perbuatan itu mencerminkan Kristus, dan Kristus ajarkan apa yang ada pada dirinya dan dia lakukan. Ya? Tadi saya katakan orang yang sederhana, ya kan? Orang yang tidak sombong, rendah hati, dan orang yang mengasihi, dan orang yang katakanlah tidak ruwet. Simple ini orang. Ya. Nah, jadi kembali kepada kita. Apakah kita sudah merdeka dalam kehidupan ini? Apakah kita masih diikat oleh hal-hal yang tidak penting itu? Atau orang Bangka bilang tetek bengek itu? Ya, saat ini, kalau bangsa kita sudah merdeka 76 tahun, kita juga harus merdeka di dalam Kristen, dalam mengikut Tuhan. Amin ya. Kehidupan kita harus merdeka betul-betul. Jangan lagi diikat oleh dosa-dosa. Jangan lagi diikat oleh hal-hal yang tidak penting. Tapi biarlah kita mengikat diri kita kepada Kristus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Sehingga hidupmu ada dalam damai sejahtera. Hidupmu ya ada dalam lindungan Tuhan. Hidupmu adalah dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada terakhir dikatakan di sini, mari kita memerdekakan kehidupan ini sehingga kita berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya.
Jadi marilah kita mau merdekakan. Ya. Memang kebenaran memerdekakan kita, tapi tergantung daripada kita mau hidup dalam kebenaran atau tidak. Ketika kita hidup dalam kebenaran berarti kita memerdekakan diri kita. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita memerdekakan kehidupan ini sehingga kehidupan kita berkenan bagi Tuhan. Engkaulah garam, engkaulah terang. Amin. Ya, dan engkaulah menjadi murid Kristus. Nah, jadi inilah kehidupan Kristen yang merdeka. Merdeka dalam kehendak, merdeka dalam perbuatan atau buah kehidupan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Biarlah firman ini menguatkan kita, mampukan kita untuk memahaminya, sehingga Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang besar buat kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, dan Engkau Roh Kudus memerdekakan kami, sehingga betul-betul kami mengerti bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang dimerdekakan. Karena Engkau sudah memerdekakan kami, dan kami adalah anak-anak-Mu yang hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami betul-betul merasakan kemerdekaan ini, dan Engkau juga melindungi para pemimpin kami, dan menolong rakyat atau bangsa kami, sehingga keluar daripada pandemi ini atau krisis yang sulit ini Tuhan Yesus. Tolong kepadamu kami serahkan, bahkan anak-anak-Mu semua. Hamba juga menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang ada di rumah semua Tuhan, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Beri penghiburan yang susah, beri pertolongan atau sembuhkan yang sakit. Nyatakan kemurahan-Mu buat anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam berkat-Mu, sehingga Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk para pelayan-Mu semua, bahkan untuk para hamba-Mu, bahkan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mulai dari sekolah minggu sekalipun. Terpujilah nama-Mu, inilah kami anak-anak-Mu semua. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sekali lagi kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kuasa-Mu, bahkan kami juga menyerahkan pembangunan gereja dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau punya kehendak, dan kehendak-Mu itu nyata buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, saudaraku yang terkasih. Terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku, tetap di rumah saja, tetap berjaga-jaga, ikuti prokes, ya. Biarlah Tuhan menyertai dan melindungi kita semuanya. Amin. Salam. Happy Sunday and God bless you.